Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Rizky Amelia dari Lokal PKI 62. Di sini saya akan menjelaskan tentang coping stress untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu metode penelitian kuantitatif. Di sini saya mengambil coping stress di yang slide pertama. Di slide yang pertama ada fenomena yang berkaitan dengan BK. Di sini saya mengambil coping stress pada mahasiswa yang bekerja. Kuliah sambil kerja sudah tidak asing lagi di kalangan mahasiswa. Banyak pertimbangan yang dijadikan dasar mahasiswa memilih kuliah sambil bekerja. Tidak sedikit juga orang yang memutuskan untuk bekerja sambil belajar demi mendapatkan gelar pendidikan yang lebih tinggi. Tentu saja keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Coping sendiri. Pengertian coping sendiri adalah proses yang dilalui oleh individu dalam menyelesaikan situasi stressful. Coping tersebut merupakan respon individu terhadap situasi yang mengancam dirinya baik fisik maupun psikologi. Selanjutnya ada kesenjangan atau masalah. Di sini coping stress diharapkan mahasiswa memiliki coping stress yang baik. Namun kenyataannya banyak mahasiswa yang kesulitan dalam mengatasi stres. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara mahasiswa yang bekerja sambil berkuliah dengan coping stress. Slide selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian sendiri merupakan sebuah objek yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. Di sini saya mengambil variabel X, yaitu mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Sebagian mahasiswa mempunyai masalah dengan biaya kuliah, sehingga berusaha meringankan beban orang tua dengan cara bekerja. Namun ada pula sebagian mahasiswa lain yang bekerja dengan alasan kemandirian. Kuliah sambil kerja merupakan upaya membuka gerbang dunia kerja karena akan mematangkan pola pikir individu untuk menghadapi dunia kerja, dapat menumbuhkan jiwa kemandirian dan menghubungkan antara teori yang dia dapat di kampus dengan kenyataan yang ada di dunia kerja. Selanjutnya, variabel Y atau coping stress, cara menangani stres. Coping adalah sebuah proses individu berusaha mengatur pertentangan atau ketidaksesuaian antara tuntunan dan sumber daya yang ada dalam situasi yang menimbulkan stres, di mana manajemen ini mengindikasi bahwa usaha coping sangat bervariasi dan tidak secara esensial selalu mengarah pada pemecahan masalah. Selain dapat mengarah pada perbaikan untuk mengatasi masalah, coping juga dapat membantu individu untuk mengubah persepsinya atas pertentangan yang ada dalam situasi stres. Individu dapat melakukan toleransi dengan menerima bahaya atau tekanan, atau bisa juga melarikan diri atau menolak dari situasi tersebut. Sumber stres pada individu disebabkan karena tuntutan lingkungan yang jika ia tidak memenuhinya, maka akan ada hal yang ditakutinya akan terjadi, yaitu takut kuliahnya terganggu di satu sisi dan takut kehilangan pekerjaan yang sudah ada, yang dijalaninya selama ini. Menghadapi tekanan yang ia rasakan, mahasiswa tersebut berusaha membuat tindakan untuk mengatasi stresnya dengan berbagai cara. Dampak ia rasakan tidak mengganggu keseimbangan psikologisnya dalam menjalankan tugas. Menurut Lazarus dalam Davison 2004, ada berbagai cara seseorang mengatasi stres atau yang disebut dengan melakukan strategi coping. Cara pertama dapat mengatur reaksi emosional yang muncul karena suatu masalah, karena berusaha untuk minimalkan kecemasan melalui penarikan diri baik mental maupun fisik atau menghindari masalah. Cara kedua dengan cara mengubah masalah yang menyebabkan timbulnya masalah yang menyebabkan timbulnya stres. Di sini individu berusaha untuk menghadapi suatu masalah dengan mengubah situasi. Kedua strategi ini bisa digunakan secara bersamaan oleh individu ketika menghadapi sebuah masalah. Hanya saja kecenderungan individu untuk menggunakan strategi coping mana yang lebih dominan kepada dirinya, mana yang lebih cocok kepada dirinya, gitu. Hipotesis penelitian, di sini ada searah karena adanya hubungan antara mahasiswa yang bekerja sambil berkuliah dengan coping stress. Jenis hipotesisnya yang positif. Mengapa dikatakan positif? Karena apabila tingkat coping stressnya mahasiswa ini sambil bekerja dengan berkuliah itu tinggi, maka coping stressnya juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada subjek penelitian, di sini populasinya infinite. Populasi infinite sendiri adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasinya tidak dapat diketahui secara pasti dan memiliki kriteria yang khusus.
Selanjutnya, di sini populasinya adalah mahasiswa kelas malam Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dan jumlah subjeknya, di sini jumlah subjek penelitian dapat ditentukan berdasarkan kriteria mahasiswa. Tentang usianya itu antara 20 hingga 30 tahun, yang mana merupakan mahasiswa yang aktif berkuliah sambil bekerja. Slide selanjutnya ada teknik sampling. Di sini non-probability, saya menggunakan teknik propositive sampling. Teknik propositive sampling sendiri adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih tinggi kualitas sampelnya, karena peneliti telah membuat kisi atau batas berdasarkan kriteria tertentu atau khusus yang tadi saya jelaskan, yang akan dijadikan sampel penelitian. Kelebihan dari metode ini diantaranya tujuan dari penelitian dapat dengan mudah terpenuhi, sampel dapat bersifat lebih relevan, dengan desain penelitian, cara ini cenderung lebih murah dan mudah untuk dilaksanakan. Namun ada juga kekurangan dalam teknik ini, sama dengan teknik pengambilan sampel secara acak, yaitu tidak adanya jaminan bahwa sampel dapat mewakili populasi yang ditentukan. Selanjutnya ada instrumen penelitian, di sini saya menggunakan angket, yaitu angket adalah suatu kuesioner menyebarkan suatu pertanyaan atau pernyataan kepada sampel. Selanjutnya ada teknik analisa data. Di sini saya penelitian ini saya menggunakan teknik product moment karena untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.